Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Baik teman-teman. Untuk video selanjutnya Audi USD dan USD CAD untuk tanggal 22 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023. Tentunya ada Audi USD yang perlu kita bahas. Yang perlu diperhatikan adalah hati-hati temper 4 ini masih berada di dalam sideways, itu kurang lebih sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai sekarang. Jadi hati-hati. Ruang geraknya untuk sideways sendiri itu kurang lebih sekitar 200 pip. Nah, kalau di time frame H1 sebenarnya sih referensinya ini tunggu dulu aja, nanti kita cari setup pembelian, karena untuk yang minggu lalu kan sudah clear semua, udah TP semua, dan ini mendekati level zona demand 0.6575, dan ini juga sebagai batasan sidewaysnya dia yang terbawah, dan ada area support kuat di kisaran area tersebut. Jadi referensinya nanti kita akan cari setup pembelian, tapi sabar dulu aja, akan ada dua referensi. Untuk zona-zonanya yang perlu diperhatikan adalah tentunya yang terbawah adalah 0.6575 sebagai zona demand terbawah. Kemudian area support kuat itu ada di kisaran area 0.6600, itu ada histori tanggal 18 Mei kemarin untuk low-nya. Kemudian zona demand yang kedua adalah di kisaran area 0.6625, ini juga bertumpuk dengan support. Kemudian untuk area resisten itu ada di 0.6650, 0.6670, kemudian zona supply yang atas adalah yang akan menjadi fokus minggu ini, itu ada dua, 0.6700 dan 0.6750. Nah, referensinya sebenarnya cari setup pembelian, tapi ini biarin selesai dulu koreksi ke bawah. Selama nanti tidak mampu tutup di bawahnya 0.6625 nggak masalah, tinggal cari setup pembelian aja. Cari setup pembelian atau bisa open setelah keluar dari zona demand, itu baru entry posisi. Targetnya sih lumayan oke, kurang lebih ya, maksimal adalah di kisaran area 0.6750 kurang lebih, dan untuk stop loss sendiri harus berada di atasnya low yang terjadi minggu yang lalu. Kalaupun digambar untuk referensinya, ini Audi USD cuma ada satu aja, referensinya adalah pembelian, tunggu di sini, sabar dulu. Stop loss itu bebas, bisa pilih di sini 0.65900 atau 0.65600, nggak masalah, karena distribusinya masih oke. Untuk menuju TP2 ini lumayan, jadi masih 1:1 lebih untuk maksimalnya. Cuman kalau untuk posisi swing sih nggak masalah, oke-oke aja. Cuman ada dua, silahkan pilih sendiri aja, bisa di 65900 atau di 65600, kurang lebih di kisaran area tersebut. Cuman fokusnya sementara di sini dulu sambil nanti kita tunggu pola yang terbentuk. Nah, kalau misalkan digambar untuk labelnya itu kurang lebih itu stop loss ya, sementara di sini dulu 0.65900 sebagai batasan stop loss. Area nanti tunggu keluar dari zona demand ketika terjadi koreksi ke bawah. Untuk time frame yang lebih kecil cari di kisaran 0.66300, maksimal adalah 66500 kurang lebih ya, di kisaran area tersebut. Cari sendiri, pilih sendiri. Kemudian untuk TP1 nya hati-hati, karena TP1 berada di kisaran 6700 sebagai level psikologisnya. Kemudian TP2 selisih 50 pip ada di 0.6750. Ini kalau diukur risk rewardnya untuk Audi USD stop loss kurang lebih ya, kalau dari sini sekitar 45 pip, cuman kalau di bawah itu kurang lebih di kisaran area 75 pipan kurang lebih. Kemudian untuk TP1 itu 65 pip, TP2 masih ada ruang gerak sekitar 115 pip, jadi risk rewardnya masih oke. Nah, selanjutnya untuk USD CAD time frame H4 kita cek dulu. Sebenarnya ini masih berada di tengah-tengah, jadi ini masih ragu ya, akankah ke atas atau ke bawah. Tentunya dari yang kemarin itu tanggal 16 Mei itu dia sudah menyentuh di zona demand time frame 4 1.3400, dan zona supply juga sudah disentuh di kisaran area 1.3500, dan ini masih bergerak di dua zona. Tapi nanti referensinya ini hati-hati aja, ini nanti kita update dulu karena masih belum jelas ya. Cuman sementara kalau misalkan nanti hari Senin ataupun Selasa tutup terlebih dahulu di bawahnya di sini 1.3475, ini bisa cari referensi sell terlebih dahulu. Cuman untuk targetnya nggak bisa jauh-jauh di 1.3400, ini sementara. Cuman nanti kalau ke atas beda cerita. Kalau misalkan ke atas, break ke atas, kalau misalkan ya zona supply time frame 1 ini break, tinggal cari koreksinya aja, TP nya ada di atas, itu kurang lebih 1.3675. jadi ada dua skenario. Cuman untuk minggu ini
Kita prefer dulu untuk cari setup sell terlebih dahulu sebelum nanti cari setup pembelian di kisaran area 1.3400. Nah, kalau misalkan digambar untuk referensinya adalah penjualan, tapi tunggu penutupan di bawahnya 1.3475 terlebih dahulu. Stop loss harus berada di atasnya history high yang kemarin itu kurang lebih di 1.35400-an, kurang lebih di kisaran area tersebut. Dan untuk TP-nya itu tidak bisa jauh-jauh di 1.3400, kurang lebih risk reward-nya adalah 1:1. Nah, nanti tinggal tunggu aja nanti kalau misalkan oke, harga mampu ke bawah 1.3400 selama zona ini tidak break ke bawah atau tidak jebol ya. Dan harga mampu tutup kembali di atasnya 1.3400 setelah terjadi koreksi ke bawah ya. Itu nanti akan menjadi referensi pembelian kembali, tentunya untuk targetnya balik lagi di 1.3550. Tapi ini kita nggak gambar dulu, fokus di sini dulu aja nanti. Untuk ini bisa di time frame H4 ataupun H1. Nah, untuk USD udah clear, nanti kita akan update ya. Sorry, untuk labelnya belum. 1.35400 untuk stop loss. Kemudian area entry pastikan ada penutupan di bawahnya 1.3475 dan TP-nya cuma ada TP1 ada di 1.3400. Risk reward-nya ini untuk TP-nya 75 pip, untuk stop loss-nya kurang lebih sekitar 67 pip. Risk reward-nya anggap aja 1:1. Nah, selanjutnya untuk Swiss ini yang perlu diperhatikan ya, hati-hati karena ini kalau ditarik ini terjadi juga channel di sini. Ini pelan-pelan ngerambat ke atas, tapi hati-hati. Sebenarnya sih ini bergerak di antara zona. Ini kalau dilihat dari time frame H1. Nanti kita hapus saja untuk channelnya. Yang perlu diperhatikan adalah yang atas untuk fokus minggu ini ya, yang dari atas dulu. Batasan atas kurang lebih ya ada di area resisten kuat itu 0.9100. Kemudian untuk yang kedua adalah di kisaran area 0.9050. Zona supply selanjutnya ada di 0.9025. Kemudian ini ada support minor itu ada di kisaran area 0.8975. Kemudian zona demand-nya ada di 0.8950 yang didukung dengan support. Kemudian terakhir di bawah adalah 0.9825 yang akan menjadi fokus minggu ini. Sebenarnya referensinya adalah cari setup sell, tapi nanti sabar dulu aja. Akankah nanti tutup di bawahnya 0.8975 baru harga lanjut ke bawah, pelan-pelan kerambat ke bawah 0.8950 break, kemudian menuju di kisaran 0.8925 sebelum harga melanjutkan ke atas. Itu skenario yang pertama. Skenario yang kedua adalah kalau misalkan terjadi koreksi ke atas di time frame H1 ke bawah, selama zona ini utuh 0.9025 utuh, tinggal cari konfirmasi pembalikan arah. Amannya cari setup sell ketika keluar dari zona supply, baru entry posisi dan targetnya kurang lebih sama. TP1 ada di kisaran 0.8950 sebagai TP1, kemudian TP2 ada di kisaran 0.8925, itu ada di sini. Kalau misalkan kita gambar referensinya ada dua. Yang pertama adalah penjualan, tunggu penutupan di bawahnya di sini. Untuk stop loss-nya bisa di atas ini ya, di atasnya zona supply time frame H1. Kemudian targetnya adalah di kisaran area kurang lebih, ini risk reward-nya masih lebih besar, stop loss-nya sedikit lebih besar, cuman masih oke. Masih dalam batas toleransi. Ini untuk skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua adalah sama, cari setup penjualan tapi tunggu nanti ketika terjadi koreksi ke atas. Perhatikan syaratnya adalah zona supply ini tidak boleh break ke atas, kemudian mampu tutup kembali di bawahnya 1.0925. Cari setup sell-nya ketika keluar dari zona supply. Kemudian untuk stop loss bebas, bisa di sini ataupun di atas, nggak masalah. Cuman saya lebih prefer di atasnya sini untuk sementara, dan targetnya adalah sama di sini. Ini kalau kita kasih label untuk referensi yang pertama, itu stop loss itu kurang lebih di kisaran 0.9300, kurang lebih di sini ya, atau sedikit di atasnya nggak masalah. Area entry, tunggu penutupan di bawahnya 0.8975, kurang lebih cari di kisaran area tersebut, atau yang di blok biru ini, kurang lebih ya, di kisaran area ini. Ini untuk cari setup sell referensi yang pertama. Kemudian untuk TP-nya cuma ada satu, itu ada di 0.8925. Ini untuk yang referensi pertama. Kemudian referensi yang kedua ini sama, TP2-nya itu ada di 0.8925. Ini sebagai TP2. TP1 itu kurang lebih ada di kisaran 0.8950, cuman selisih 25 pip. Area entry, tunggu keluar dari zona
supply atau tutup di bawahnya 0.8900 nggak masalah. Stop lossnya adalah kurang lebih di kisaran area 0.90400, kurang lebih di kisaran area tersebut. Risk to rewardnya 55 pip ke atas, 50 pip ke bawah, jadi selisih 5 pip. Kemudian skenario yang kedua itu kurang lebih 78 pip untuk TP-nya. Kemudian 45 pip untuk 36 pip untuk stop lossnya, risk to rewardnya 1:2 lebih. Oke, mungkin itu aja untuk gambaran USD CAD dan Swiss. Untuk video USD CPY akan kita sambung video setelah ini. Sekian dan terima kasih.